Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan kembali membahas bisa dikatakan pengenalan di bagian pulpom, yaitu pulpom kepunyaannya Pixen New ataupun Pixen New NPL. Bukan untuk Pixen lama sama Pixen New ini ada perbedaan ya, ada perbedaan di bagian pomnya. Untuk yang pertama itu kalau tidak salah, kalau untuk varian Pixen New NPL dia sudah memakai ini yang namanya IC POM, IC Full POM. Jadi kadang kasus-kasus yang kita jumpai di bengkel ataupun di lapangan, maka di sini kan ada IC Full POM, juga ada yang namanya yang sering kita sebut adalah rotak. Rotak atau dinamo di bagian dalam untuk memompa bahan bakar. Kalau di Pixen Old ini belum ada, kalau nggak salah saya, kalau di Pixen Old ataupun Pixen lama dia belum sistem pulpomnya belum memakai IC, belum memakai IC. Tapi kalau di varian Mio injeksi, Mio J, Mio M3 atau Pegaforce ataupun Pixen New atau Yamaha sejenis Yamaha lainnya, dia sudah memakai IC POM yang ini. Maka kadang yang rusak itu adalah IC POM-nya, bukan rotaknya. Maka dari itu, apabila ada kasus merebet pada motor tersebut dicurigai di bagian penginjeksian bahan bakar, maka terlebih dahulu kita memeriksa di bagian IC POM. Kalau misalnya IC POM sudah diperiksa ternyata masih keadaan normal, maka barulah lanjut pemeriksaan ke bagian komponen lain seperti rotak ataupun filter. Di sini ada komponen IC Full POM, ada juga komponen rota atau dinamonya, ada lagi komponen fuel filter atau saringannya. Nah, di sini ada lagi regulatornya. Di sini ada regulator. Nah, sekarang untuk pemahaman lebih lanjut kita bongkar dulu ya. Ini agak rada-rada susah senang bongkarnya. Nah, di sini untuk kabel sebelum dilakukan servis atau pembongkaran, kabelnya diingat atau bisa kamu foto dulu, bisa kamu foto setelah agar maksud saya nantinya agar pemasang ini tidak ketimbal balik. Ini sensitif ya, kalau misalnya pemasangannya nanti terbalik saja satu kabel, maka akan mengalami kebakaran atau konslet atau dapat merusak komponen-komponen yang lain seperti ECU, IC-nya sama rotaknya. Nah, kita bongkar dulu. Ingat sebelum dilakukan bongkaran mungkin bisa di foto dulu ya, atau diingat atau dikasih tanda. Ini bongkarnya harus hati-hati, sangat dilarang keras untuk mencabut kabel dari sini. Jangan kabelnya yang kamu pegang. Maka yang dipegang ini adalah soket pinnya. Pinnya yang dipegang, yang ditarik maksudnya. Jangan kalau kabelnya langsung ditarik begini, contohnya begini, yang ditarik begini, maka nanti akan mengakibatkan putus. Langsung ininya, pin soketnya langsung, nggak apa-apa, tarik kuat aja. Ini agak susah senang, memang agak sedikit rada-rada susah gitulah. Ini susah sekali nampaknya. Yang pin yang satu ini mungkin karena sudah lama di sini, korosi, dicongkel pun agak susah juga kayaknya. Alhamdulillah. Nah, yang ini kabel yang dua ini fungsinya adalah untuk suplai arus dari baterai atau dari ECU ke ini adalah pelampung untuk mengukur berapa banyak jumlah bahan bakar yang ada di tangki. Nanti ini diteruskan ke yang ada di speedometer. Di speedometer kan ada ampernya, ada ampere low, full di sana.
Itu yang menentukan ukurannya itu adalah ini, yang menunjukkan. Kalau misal dia posisinya kan gini, kalau ini terbalik pemasannya, bukan seperti di Honda begini kalau di tangkinya. Kalau misalnya ini bahan bakar semakin kamu isi, maka pelampung ini akan semakin naik terangkat hingga full. Maka melalui komponen elektriknya di sini, melalui elektrik di sini dia akan melaporkan jumlah bahan bakar yang ada di tangki ke analog yang ada di speedometer atau digital. Kalau ya Pixen ini udah digital ya, tapi kalau Pixen old masih analog, dia angka penunjuk bahan bakarnya di speedo. Yang warna hitam adalah sumber arus negatifnya, sedangkan yang warna merah adalah sumber arus positif 12 volt. Sampai di sini untuk bagian pelampung. Untuk pelampung kita bongkar dulu, kita buka dulu. Ini agak rada-rada ini ya, agak rada-rada susah ya. Sepertinya saya perlu bantuan nih untuk membuka ini. Lebih enak kayaknya 2 orang, ada yang nahan. Susah sekali bro, maaf agak kasar sedikit. Ini keadaan kondisi full pump ini sudah rusak, sudah dilakukan pergantian sama aslinya juga, YIMM Yamaha Motor YIMM Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Susah sekali bro copotnya ini. Sebentar saya bukakan dulu ya. Alhamdulillah di sini sudah dibuka. Susah amat tadi ya, saya minta bantuan sama mekanik itu di depan. Ini hanya komponen bagian saringannya seperti ini kira-kira. Kita kesampingkan dulu, lanjut ke yang berikutnya. Di sini ada, ini tadi sudah seperti yang dijelaskan. Ini adalah pelampung bahan bakar. Ini kliknya di mana nih ya? Di sini kira-kira. Susah juga ya bro ternyata. Kliknya sepertinya udah kelihatan di sini. Bro, tolong ambilkan tang yang besar yang hitam, bro. Iya, bro. Makasih ya, bro. Di sini ada kliknya. Susah sekali. Sebentar saya buka dulu lagi ya, bro. Minta bantuan lagi sama mekaniknya.
Oke, masih alhamdulillah juga di bagian pelambung dapat sudah kita buka seperti ini. Nah, untuk di bagian pelampung kadang dia kalau misalnya sudah tidak normal, kadang kamu ngisi bensin sudah fuel tapi petunjuk bahan bakar masih menunjukkan low, maka kemungkinan besar ini bisa kamu bongkar lagi. Ini ada melalui cap atau pin di sebelah balik. Nah, ini kamu pisah saja, tapi copot ini terlebih dahulu, kamu pisah. Nah, di sini kan ada tuh lempengan logam. Kemungkinan besar dia itu tertutupi oleh debu atau korosi daripada bahan bakar itu sendiri ataupun kotoran-kotoran yang terdapat di dalam tangki. Bisa kamu bersihkan, kamu pasang kembali. Kemungkinan besar kalau dia masih error masih bisa, tapi kalau udah mati total maka dapat dikategorikan ini terjadi konslet atau terbakar ataupun tidak berfungsi sama sekali. Nah, itu nampak jelas, bro. Nah, di situ kan ada menunjukkan itu yang bersinggungan. Nah, kemungkinan besar yang bersinggungan tersebut dia sudah mengalami ini bisa jadi keausan sehingga tidak terhubung antara arus lagi. Bisa juga dia tertutup oleh debu-debu, maka masih dapat kamu bersihkan. Nah, untuk di bagian untuk di bagian pelampung kita singkirkan dulu. Nah, di sini kita kembali ke kita kembali ke rotaknya. Nah, ini juga nampaknya agak sulit juga nih, bro. Kita lepas dulu. Susah ya kalau satu orang ini. Kadang ada itu pom, ya enak dia dibuka. Ini ada pembantu penekan dikasih oleh pabrik. Sangat membantu juga. Oke, gini. Ini adalah rotaknya. Ini sampai karatan ya, bro, sampai karatan. Saya pasang dulu ya. Jadi pada mulanya bahan bakar disedot oleh pulpom melalui lubang yang ada di bawah sini, juga melalui saringan, maka diteruskan oleh rotak itu sendiri, maka nantinya akan merujuk kemari, jelas, bro. Merujuk kemari, keluarnya nanti kemari, diteruskan ke injektor untuk pembakaran mesin. Nah, jadi sebenarnya apabila rotak ini sudah lemah, maka dapat kita melakukan pemeriksaannya dengan mengukurnya pakai alat pressure. Di sini pressure. Nah, kalau misalnya rotaknya ini masih normal, maka di angka pressure seharusnya harus menunjukkan di angka 4,3 bar atau 2,9 atau 2,9 PSI. Tapi enaknya saja ukurnya di sini, ambil enaknya saja. Dia harus menunjukkan angka 4 bar paling tidak. Kalau barunya itu bisa aja sampai 6 bar gitu. Tapi kalau akibat masa usia pakai melemah di angka 4 atau 3,5 itu masih bisa bertahan. Tapi kalau misalnya angka menunjukkan di 2 bar ataupun 10 bar, itu dapat dipastikan maka pomnya ini sudah melemah akibat usia pakai, akibat korosi, akibat tersumbat oleh kotoran di dalamnya juga bisa dikategorikan. Nah, jadi pada mulanya tekanan pom ini adalah jauh di atas daripada 40 PSI, jauh sekali. Maka di sini makanya seperti yang saya katakan komponennya tadi di bagian regulator. Nah, yang dibutuhkan mesin itu kan di kisaran 4 bar, 4 atau 4,2, 4,3 bar yang dibutuhkan mesin. Tapi sebenarnya pom ini kalau secara langsung dia jauh
di angka 40 PSI, bisa jadi 60, 70-an dan berikutnya. Maka disitulah tugas fungsi daripada regulator ini agar yang disemprotkan bahan bakar ke injektor sesuai dengan kebutuhan mesin, tidak kurang dan tidak lebih, yaitu di angka 4,3 bar tersebut. Nah di sini maka jika kita jumpai kadang saat pengukuran didapatkan pengukuran di angka 3 bar atau 2,5 bar, tapi kasusnya brevet. Maka untuk mengakali POM, POM ini bisa kita akali ya sebenarnya, tapi ini tidak saya anjurkan. Saya anjurkan untuk para mekanik mengakali POM. Ini dianjurkan apabila keadaan kondisi dana yang punya motor kepepet ataupun barangnya tidak dapat kamu jumpai, sementara kendaraan tersebut perlu untuk dipakai atau untuk kerja atau apa yang lainnya, bisa diakali dengan menyumbat regulatornya ini. Misalnya POM-nya sudah lemah, maka regulatornya kita sumbat saja. Lubang regulatornya ada di sini kira-kira. Hati-hati, di sini ada karet ya. Ini kita sumbat, entahnya misalnya kamu kasih apalah di sini untuk menyumbat ini kan, entah kamu kasih plastik begini, maka kamu pasang lagi dopnya, tutupnya, bisa juga. Untuk cara ngakali ya, untuk cara ngakalinya. Tapi ini tidak dianjurkan tanpa terkecuali. Kalau memang dananya yang punya pasiennya itu siap, ya udah lebih baik ganti baru aja, biar nggak mengakibatkan efek daripada yang lain-lain. Nah, di sini ada juga IC POM, tapi berhubung ini memori saya tidak cukup ya untuk melanjutkan video ini, maka kita lanjutkan nanti di part 2 tentang IC full POM Yamaha. Nah, bagaimana untuk pemeriksaan POM Yamaha nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Hanya sekian ilmu sepele yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan semua. Bagi yang pemula, bagi yang belum paham agar dapat menjadi paham. Yang sudah paham silahkan koreksinya di kolom komentar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya juga berharap atas subscribe-nya juga untuk mengembangkan video ini. Namanya kita berbagi, silakan di like, share juga ke seluruh dunia, nggak apa-apa. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Otomotif Channel, Jos.